Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, pijat urut ini bertujuan untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah, serta sebagai upaya untuk mengusir akumulasi asam laktat yang terdapat di dalam tubuh, khususnya pada kaki. Dan tentu saja masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat sehingga kaki benar-benar lemas ya, sehingga peredaran darah menjadi lancar. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya, secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki juga bisa diberikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada telapak kaki dipijat-pijat. Jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan refleksi itu bertujuan untuk menstimulasi saraf ya, yang bertujuan dengan organ tubuh kita ya. Jadi dengan pijatan refleksi ini, maka organ tubuh yang mengalami kelainan itu bisa dinormalkan kembali, sehingga otomatis penyakit yang dideritanya nanti akan sembuh ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ya ke depan dan diberikan treatment dengan cara memijat-mijat pantat ya. Ini untuk melemaskan antara otot dan persendian, khususnya yang terdapat pada kaki. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga kaki menjadi lemas, peredaran darah menjadi lancar, dan asam laktat yang terakumulasi khususnya pada kaki nanti akan terurai ya, akan terurai dan dikeluarkan melalui saluran pembuangan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini minyak harus cukup ya, karena minyak merupakan pelumas ya, sehingga bisa mengurangi gesekan ya antar kulit, sehingga tidak terjadi memar ya, yang bahkan bisa berakhir pada sakit semua ya. Jadi apabila ya terjadi luka pada kulit, nanti justru akan berakibat fatal ya. Oleh karena itu, minyak sebagai pelumas itu harus cukup.
Cara pemijatannya ya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan setelah pemijatan ini ya, akan terjadi detoksifikasi ya, atau pengeluaran racun dari dalam tubuh. Biasanya ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, bahkan justru tubuh akan terasa sakit semua ya. Hal itu tidak usah khawatir, tidak perlu cemas, dan tidak perlu diobati ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat lagi, serta pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya seperti yang dilakukan pada kaki kiri ya. Pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat ya. Kemudian jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Pijat urut ini juga bisa sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Jadi kulit Anda yang kotor nanti bisa bersih karena dipijat ya dengan cara menggosok. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan dan di treatment seperti ini ya. Dan dilanjut pada kaki kiri ya, juga dilipat dan diberikan treatment dengan mengangkat ya seputar paha tersebut. Ini akan memberikan relaksasi antara otot kaki dan persendian ya. Setelah kaki kiri kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga otot kaki nantinya akan lemas ya, peredaran darah akan lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam kaki nanti akan terurai ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan secara bersama-sama ya. Dan setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya pantat dipijat-pijat sampai lemas ya. Cara pemijatannya seperti yang tampak pada video ini ya. Dimana pantat dipijat terus menerus ya, sehingga pantat yang kaku nantinya akan lemes ya, peredaran darah juga akan lancar ya, sehingga permasalahan di sekitar pantat mulai dari kemang-kemang sakit ya nanti akan tersolusikan ya. Yang perlu diperhatikan dalam pemijatan ini ya, harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang saja, atau bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda, oleh karena itu harus ditanya untuk menentukan kira-kira pemijatan mana ya yang ideal untuk dilakukan pada seseorang tersebut. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita
Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada sekitar pantat ya. Langkah ini bertujuan untuk menambah momentum atau tekanan pemijatan ya, bagi mereka yang membutuhkan pemijatan yang lebih keras. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pantat juga merupakan salah satu pusat pergerakan. Oleh karena itu harus diberikan perhatian khusus ya, dengan cara memijat lebih intensif ya. Seperti ini ya, sistem terapi pijat urut yang sedikit berbeda dengan jenis pijatan yang lain ya. Karena pada pemijatan ini intinya harus melepas pakaian ya, karena nantinya tubuh akan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya. Seperti yang saya katakan tadi, minyak sebagai pelumas harus cukup untuk mengurangi gesekan antar kulit ya. Dan apabila pemijatan pantat selesai, maka dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, arahnya dari bawah ke atas, dari pinggang sampai ke punggung ya. Sehingga pinggang nanti akan lemas dan juga punggung nanti tidak kaku ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa antara pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Dan di tulang belakang pula itu merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu tulang belakang perlu kita berikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada tulang belakang itu kita pijat-pijat ya. Pijatan ini bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita, baik paru-paru, ginjal, jantung, dan sebagainya ya. Jadi apabila terjadi keluhan di seputar organ itu, nanti bisa terstimulasi dan bisa sembuh dari segala keluhannya ya. Dan yang tak kalah penting bahwa tulang belakang merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu tulang belakang tetap kita berikan stimulasi agar produksi sel-sel darah merah nantinya akan lancar ya. Caranya pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras ya, si pemijat bisa menggunakan siku tangan kanan ya. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda merasa ya, kok pemijatannya harus melepas pakaian ya.
Dan memang harus pijat urut ini harus melepas pakaian dan tubuh dioles dengan minyak kemudian dipijatnya. Mana berbeda dengan sistem pemijatan yang lain. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang ya, kemudian dipijat di sela tulang belikatnya. Cara ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan apabila dirasa kurang keras ya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Setelah tangan kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi ya. Seperti yang saya katakan tadi, minyak harus cukup ya, karena apabila kurang minyak maka akan mempergeser gesekan ya. Kemudian setelah itu kita berikan pijat refleksi sambil ditekan-tekan di seputar tulang belakang. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian untuk melemaskan otot utamanya bagian tangannya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dilakukan pemijatan lagi ya, bagian pinggang sampai ke punggung ya, dari atas ya. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya, sehingga tubuh nanti bisa lemes. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan apabila dirasa kurang kuat, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kanan kita. Kedua siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan ya, digosok-gosokkan dari punggung sampai ke pinggang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Untuk daerah punggung itu juga perlu diperhatikan ya, karena dari daerah situ biasanya sering terjadi keluhan, mulai dari sakit, pegal, kemang-kemang itu terjadi di punggung ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan pinggang sampai punggung selesai, dilanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya masih dalam posisi tengkurap tadi, kepala dipijat-pijat ya. Rambut ditarik-tarik lembut, serta telinga ya, kedua telinga ditarik secara bersamaan secara terukur ya, sehingga tidak sakitan si pasiennya ya. Kemudian setelah itu kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, dan sebaliknya kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kita pijat juga bagian kepala samping kanan ya, mulai dari leher sebelah kanan, kepala ya sebelah kanan,
sampai ke tulang pelipis ya. Itu kita pijat semua. Setelah pemijatan kepala selesai, dilanjut ke pemijatan bagian tangan. Caranya, tangan kanan dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Hal ini ya akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya pemijatan ini. Sekaligus merupakan upaya untuk membersihkan dan memberikan nutrisi bagi kulit. Tangan ya, terus dipijat-pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya secara berulang-ulang. Dan pada telapak tangan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat ya. Dari jari tangan dipijat lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang, kemudian dipijat bagian sela tulang belikat ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak yang dipakai ini ya itu juga mengandung ya zat atau vitamin yang sangat berguna bagi kulit ya. Karena minyak zaitun itu memang kaya zat tersebut ya. Oleh karena itu, samping membersihkan kulit, nantinya kulit akan menjadi lebih sehat. Tangan kiri terus kita pijat-pijat secara berulang-ulang. Dan tak lupa pada telapak tangan kiri juga diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Kemudian jari tangan tangan kiri nanti dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat. Langkah ini bisa menimbulkan efek seperti kesetrum ya. Hal itu tidak apa-apa karena merupakan bentuk dari refleksi saraf. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sekitar pinggang sampai ke punggung. Lanjut pada langkah yang kedua, pijat turun dalam posisi terlentang. Caranya ya,
Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dan yang perlu diperhatikan untuk daerah sendi atau lutut itu dan pada betis, ya itu harus kita berikan pijatan dimana bisa menstimulasi produksi cairan sendi ya, sehingga produksi cairan sendi diharapkan tetap normal. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan kaki kanan dilipat ke depan, ditarik ke depan dan semacam diolahragakan ya. Kemudian dilipat dan dilakukan pemijatan lagi. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kanan selesai, dilanjut kaki kiri ya. Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Hal ini tentu saja akan melemaskan otot kaki, memperlancar peredaran darah, dan asam laktat yang terakumulasi pada kaki nantinya akan terusir ya, dan dibuang melalui saluran pembuangan. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri juga diangkat dan diberikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri ditarik ke depan ya, semacam diolahragakan ya, sehingga pangkal kaki nanti bisa lemas ya. Kemudian dilipat seperti ini dan diberikan pijatan lagi. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk daerah pangkal paha itu sedikit ditekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemeng dan capek yang terdapat di sekitar situ nantinya juga akan sembuh. Kemudian kedua kaki ditarik ke depan dan diolahragakan ya, sampai ke depan, sehingga otot kaki, persendian kaki dan pinggang bahkan sampai punggung nanti akan menjadi lemas ya. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian perut. Caranya perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat, mula-mula arahnya spin atau melingkar ya, terus dipijat, kemudian dikondisikan ya, kira-kira ada apa dengan ada permasalahan apa dengan perut ya. Misalkan memperbaiki peranakan ya, mungkin perut yang kembung ya, susah buang angin ya, itu perlu kita kondisikan dengan pijatan yang seperti ini ya. Kita harus bijaksana dalam pemijatan perut karena di dalam perut itu terdapat organ yang sensitif ya dan vital. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan memijat perut ya, apabila tidak terdapat keluhan yang berarti. Pijat perut ini juga
bisa berfungsi sebagai diet ya, karena dengan dipijat seperti ini perut ya, lemak yang terakumulasi pada otot perut nanti juga akan terurai ya, dan dibuang melalui saluran pembuangan. Oleh karena itu terapi ini bisa juga digunakan sebagai diet ya. Dan mungkin Anda akan menambahkan ya, demi sempurnanya konten ini, dan saya persilakan dan ditulis pada kolom komentar. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Dan apabila tidak sesuai dengan komunitas YouTube, maka komentar Anda itu akan dihapus sendiri oleh YouTube ya. Oleh karena itu silakan berkomentar yang bijak. Silakan ikuti dengan memberikan like dan subscribe apabila Anda suka, dan apabila Anda tidak suka silakan di skip aja ya. Mungkin setelah pemijatan ini Anda merasa sering buang air kecil, keringat berkelebihan, ya, tidur terlalu lelap, atau mungkin tubuh akan malah terasa sakit semua, dan mungkin Anda malah main ceret. Hal itu tidak masalah, tidak apa-apa, dan tidak perlu khawatir, serta tidak perlu diobati karena nanti beberapa saat kemudian ya, keluhan itu akan hilang sendiri dan tubuh Anda akan menjadi sehat dan segar. Konten ini saya buat ya untuk memberikan edukasi agar Anda bisa memijat pasangan Anda sendiri tanpa membutuhkan bantuan ya pemijat lain, terutama ya yang memijat adalah laki-laki ya. Oleh karena itu silakan diikuti, dipelajari, dan kemudian dipraktekkan ya. Kemudian setelah pemijatan perut selesai, dilanjut pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, dalam kondisi telentang tadi, si pasien kedua tangannya direntangkan dan dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan untuk pangkal lengan itu harus diberikan pijatan ya. Ini sangat bagus sekali bagi mereka yang mengalami sesak napas dan batuk ya. Karena otot-otot yang berhubungan dengan paru-paru nantinya akan lebih lemas ya. Dan Anda yang batuk akan sembuh. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, untuk pangkal lengan ya, apabila si pasien ya, sering batuk-batuk akibat kelelahan, itu harus diberikan perhatian yang serius dengan memijat ya, dengan memijat kedua pangkal lengan sambil sedikit menekan-nekan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dengan cara dipijat seperti ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, sekaligus kedua tangan nanti akan menjadi lemas ya, karena peredaran darah juga akan menjadi lancar
Otomatis apabila peredaran darah Anda akan lancar, maka Anda akan menjadi sehat ya, karena suplai makanan maupun ya suplai kotoran ya itu akan berjalan dengan lancar ya. Jadi metabolisme Anda bisa berjalan dengan lancar sehingga tubuh menjadi sehat. Kemudian setelah pemijatan tangan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya dalam posisi telentang tadi ya, kepala dioles dengan minyak ya, bagian dari kening ya. Kemudian dipijat ya, arahnya dari alis menuju ke ujung rambut pada kepala ya. Kemudian rambut juga ditarik-tarik, serta kedua telinga ditarik-tarik ya secara bersama-sama. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Juga bahkan keluhan sakit kepala yang lain akan sembuh ya. Dan setelah itu kepala kita miringkan ke kanan dan kita pijat bagian samping kepala sebelah kiri ya, dari leher ya sampai bahkan ke tulang tapis ya. Kita pijat dan kita miringkan ke kiri, kita pijat bagian kanan mulai dari leher bagian kanan, telinga bagian kanan sampai ke pelipis. Kemudian setelah itu kepala kita angkat dan kita berikan pijatan pada sekitar pundak ya. Jadi pundak kiri dan pundak kanan nanti dipijat-pijat ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan tangan ya. Mulai dari tangan kiri ya, masih dalam posisi telentang. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk daerah sekitar ketiak itu kita pijat lembut ya. Serta jangan lupa telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat, jari-jari dipijat sambil ditarik-tarik serta sela-sela jari dipijat-pijat. Cara ini ya akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Dan sekaligus ya pemijatan ini juga berguna sebagai pembersihan dan pemberian nutrisi bagi kulit ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pemijatan ini otomatis ya, peredaran darah akan lancar, otot menjadi lemas ya. Asam laktat yang terakumulasi di dalam tangan khususnya nanti akan terurai ya.
Kemudian dilanjut pemijatan tangan kanan. Caranya ya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Terus dilakukan pemijatan sehingga tubuh menjadi lemas ya, peredaran darah akan lancar dan tangan akan mendapatkan nutrisi dari minyak yang dipakai ya, dalam hal ini adalah minyak zaitun yang cukup banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh kulit. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Caranya seperti yang dilihat pada video. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh ya, kurang lebih 3 kali. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu masih dalam posisi telentang, kita miringkan ke kiri ya, tubuh kita miringkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak sebelah kanan sampai turun ke pinggang, bahkan sampai ke pantat dan dilanjut ke kaki. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke belakang ya, ke depan, dan kita lanjut untuk kaki kiri kita lipat ke depan ya, dan kita berikan pijatan. Kemudian dilanjut ke miring sebaliknya ya, miring ke kanan dan dipijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri ya, kita pijat ke sela-sela tulang belikat, dipijat-pijat ya, dan turun ke pinggang ya, sampai ke pantat bagian kiri serta kaki kiri ya, terus dipijat-pijat ya. Kemudian kaki kiri dilipat ke depan dan dilanjut kedua kaki dilipat ke depan secara bersama-sama. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu dilanjut ke langkah yang ketiga, pijat turun dalam posisi duduk. Caranya, si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai punggung, bahkan sampai kepala ya. Ini juga untuk memastikan bahwa semua pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Untuk wilayah leher serta kepala kita pijat-pijat ya. Rambut kita tarik-tarik serta kedua telinga ditarik-tarik dulu. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita berikan treatment ya dengan penumpul lutut kita, kemudian tubuh kita tarik ke belakang seperti ini ya, dengan 3 posisi dari atas, tengah, dan bawah. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri untuk pelemasan. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa
Dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.